Ya bro, kembali lagi bersama Pandu RJ. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana saya membuka bekas jahitan yang berada di jidat saya, bro. Di sini saya kebetulan tidak langsung berbicara ketika membuka jahitan karena saya merekam dan membuka jahitannya di malam hari, bro. Sedangkan semuanya sudah pada tidur, jadi saya memutuskan untuk merekam tanpa menggunakan suara. Di sini saya langsung mencoba mempersiapkan semua perlengkapan, bro, seperti cermin, gunting, silet, dan juga ada jepit untuk pinset, bro. Di sini saya mulai untuk melihat keadaan yang sudah kering, yang mana yang layak dicabut atau yang belum layak dicabut. Tetapi di kali ini saya mencabut semuanya, bro. Total jahitannya sebanyak 6 jahitan. Jadi lumayan sakit. Gak sakit sih, enak kalau dicabut ketika sudah kering, bro. Selamat menyaksikan, semoga terinspirasi ya, bukan terinspirasi sih, semoga kalian nggak takut dijahit ketika luka, bro, karena jahitan ini sangat membantu biar cepat lukanya itu menyatu dan cepat sembuhnya, bro. Selamat menyaksikan. Ini satu biji udah lepas. Yang pertama bisa dilihat kan, bro, yang pertama nggak sakit sih, cuma agak gimana ya, agak takut aja kalau melepasnya, takut infeksi. Tapi ini lukanya udah kering, bro, mantap. Satu persatu saya lepas, bro. Masih 5 lagi, masih dalam proses, bro. Selamat menyaksikan. Ini saya lagi mencari posisi benangnya, bro, yang mana yang udah layak dilepas. Banyak sih yang lukanya itu udah kering, tapi yang membuat sulit itu bekas-bekas darah yang masih menempel di atas jahitannya itu, bro, yang membuat agak susah melepasnya. Jadi kita harus melepas dulu semua luka atau bekas darah yang sudah kering yang menempel di bagian atas bekas jahitannya, bro, sebelum kita bisa membuka atau melepaskan jahitannya. Jadi ini bagian yang paling sulit, bro, untuk melepas bekas darah di atas jahitannya itu, bro. Agak sulit sih, bukan agak sulit, tapi memang benar-benar sulit. Karena kalau kita lakukan dengan menekan, agak menggunakan sedikit tenaga, itu akan lepas, bro, karena bekas darahnya itu udah menempel. Tapi ketika kita ingin menggunakan tenaga lebih, itu resikonya akan menyebabkan pendarahan, bro, karena lukanya itu masih sedikit basah dan belum terlalu sembuh total. Jadi kita perlu kehati-hatian dan ketelitian mana yang dapat diangkat dan mana yang belum dapat diangkat, bro. Di sini saya masih mencari-cari mana yang sudah dapat diangkat, dan kita buka sedikit demi sedikit bekas darah yang sudah mengering di kepala, bro. Jadi saksikan terus. Ini agak susah sih, bro. Bukan agak susah banget ketika melepas bekas jahitan. Ini mantep banget, bro. Rasanya nggak sakit sih, cuma saya sedikit hati-hati karena takut pendarahan, bro. Jadi nggak apa-apa lah, hati-hati, yang penting aman dan bisa dilepas jahitannya, bro.
Ini sengaja nggak saya skip karena biar gimana ya, biar kalian lihat bagaimana tahap-tahap saya ketika melepas jahitan di kepala sendiri bro, di bagian dahi. Sedangkan jahitannya ini baru berumur 10 hari bro, 10 hari. Kenapa saya bisa melepasnya selama 10 hari? Kenapa jahitan sudah bisa dilepas selama 10 hari? Karena ini di bagian kepala bro. Di bagian kepala ini adalah bagian yang tidak sangat gimana ya, tidak terlalu melakukan pergerakan lah bro, jadi gampang untuk sembuh, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuka jahitannya setelah 10 hari bro. Ini saya masih mencoba-coba mana yang agak sedikit longgar atau agak sedikit lepas dari kulit bro, jadi masih milih-milih yang mana yang bisa dibuka. Ini saya menggunakan dua alat, yaitu silet dan juga pinset bro. Pinsetnya untuk menarik tali jahitan dan siletnya berguna untuk memotong tali jahitan bro. Ini agak susah sih karena kita menggunakan senjata tajam bro, seperti silet, jadi kita butuh hati-hati sekali ketika kita memotong tali karena talinya itu sangat-sangat erat dan menempel di kulit bro, jadi kita butuh ketelitian. Nah ini dia yang kedua, bisa dilihat kan bro jahitannya, tali jahitannya gimana tuh, bisa dilihat. Rasanya nggak sakit sih, agak gatal-gatal sakit dikit, jadi ya gitu deh. Tuh lukanya sudah mulai mengering dan kita buka satu persatu jahitannya bro. Ini saya lagi mencari yang lain bro, gimana caranya untuk membuka satu persatu. Jadi oke lah. Selamat menyaksikan bro. Susah ini bro, karena ya itulah, butuh hati-hatian. Jadi kita nggak perlu buru-buru bro, karena ini berhubungan dengan luka yang belum kering, jadi kita butuh kehati-hatian yang sangat luar biasa. Oh ya bro, ngomong-ngomong, ini saya rekam jam setengah 12 malam bro, jadi maklum kalau waktu perekaman saya nggak bisa berbicara begitu banyak, dan sebagai gantinya kita langsung menggunakan backsound bro. Ini dia, itu udah mulai kebuka bro, bekas darah-darah yang sudah kering sudah mulai kebuka.
Jadi kita usahakan satu persatu untuk melepas jahitannya bro. Masih proses mencari celah untuk memotong. Sebelum saya mencari celah untuk memotong, saya tarik terlebih dahulu bro. Terlebih dahulu menarik bagian ujung dari benang jahitan supaya agak sedikit bergerak. Karena setelah kita dapat bisa menggerakkan benang jahitan, maka kita akan lebih mudah memotong dan menariknya keluar bro. Ya di sini agak sedikit pendarahan karena memang kita menghilangkan bekas-bekas darah yang ada di kepala. Jadi ketika kita membuka atau menghilangkan bekas darah itu, maka terjadi pendarahan sedikit bro, tapi nggak apa-apa karena pendarahannya masih dalam keadaan normal dan wajar bro. Kalau lepas jahitan sendiri itu susah bro, susah banget, apalagi saya lakukan di malam hari. Dan gimana ya, kalau kerja sendiri itu susah sih, karena kita harus melihat dan melakukannya sendiri. Kalau dengan orang lain sih gampang karena mereka bisa melakukannya tanpa ragu, karena mereka bisa melihat mana batasannya bro. Ini dia jahitannya. Ini ya bro jahitannya. Ini saya mau tarik karena itu udah lepas. Tuh jahitannya. Bro jatuh bro. Tuh jahitannya tuh. Kelihatan kan? Jahitannya. Dan masih ada beberapa jahitan yang ada di kepala bro. Saya masih usahakan biar bisa dilepas. Tadi kalian bisa lihat ada beberapa posisi pendarahan di bagian jahitannya bro, tapi itu normal, masih keadaan normal. Darahnya juga keluar sedikit, masih dalam keadaan normal. Dan nanti setelah selesai buka jahitan saya akan kasih alkohol bro biar enggak terinfeksi. Masih mencari celah bro. Oh ya, ini luka ini terjadi bukan karena kecelakaan, tabrakan ataupun bagaimana bro. Luka ini terjadi tanpa sengaja ketika saya posisi berenang dengan sahabat-sahabat saya bro. Jadi bukan karena gimana ya, karena kecelakaan bermotor ataupun bagaimana. Ini kena dari bagian sikut dari teman saya, dan dia pun tidak sengaja untuk mengenainya bro. Ini yang kesekian bro, tali yang kesekian, tali jahitnya yang kesekian. Rasanya jos banget bro, jos sekali. Nggak sakit malahan. Gimana ya, malah lebih sakit ketika dibius bro. Ini ketika melepas jahitan ini nggak sakit sama sekali, dan rasanya itu enak banget bro waktu jahitannya udah dilepas. Karena gimana ya, waktu luka itu udah mau kering pasti ada rasa gatal-gatalnya bro, ada rasa gatal dan pengen digaruk terus. Jadi saya memutuskan untuk melepasnya bro, dan ketika melepas rasanya itu lebih gimana ya, lebih enak ketika sudah dilepas dibandingkan sebelum dilepas bro. Oh ya, untuk informasi bagi kalian yang luka bagian kepala, harus dijahit dengan rapi bro, karena gimana ya, di kepala itu sangat sensitif dan gampang sekali mengeluarkan darah bro. Jadi kalian jangan ragu ataupun bagaimana, kalau
kalian luka bagian kepala ataupun di bagian badan lainnya, kalian harus jahit bro, karena itu bisa membantu mempercepat penyembuhan. Dan jangan lupa memperhatikan luka kalian. Ketika luka itu berada di bagian kepala ataupun bagian badan lainnya yang minim melakukan pergerakan, maka luka tersebut atau jahitan tersebut dapat dibuka setelah 10 sampai 14 hari bro, karena di tenggang waktu yang selama 10 sampai 14 hari itu, bagian yang tidak bergerak atau kulit yang tidak sering bergerak, maka luka itu sudah mulai menyembuh bro. Dan jangan telat untuk membuka dari jahitan tersebut bro, karena jahitan tersebut kalau terlambat membuka, kulit bagian luar ataupun bekas-bekas darah bagian luar sudah sangat mengering bro, jadi susah untuk melepasnya. Jadi saran dari saya, dari pengalaman saya, jarak 10 hari sampai 14 hari itu sudah cukup untuk dilepas bagian jahitannya bro, karena setelah dilepas bagian jahitannya, maka luka itu akan cepat sembuh dan kering bro. Ini dia bagian selanjutnya, itu sudah lepas tuh. Mantap pokoknya bro, nggak sakit sih, nggak sakit, jujur banget, ini nggak sakit sama sekali bro. Buat kalian jangan takut untuk melepas bekas jahitan di rumah bro, tapi bukan saran sih untuk melepas jahitan di rumah. Ini untuk kalian yang berani aja bro, ini untuk kalian yang berani dan dapat melakukannya dengan hati-hati. Tapi kalau emang kalian kurang masih takut ataupun nggak ada alat-alat di rumah, lebih baik ke puskesmas bro, minta bantuan pada perawat di sana untuk melepas jahitannya bro. Tapi kalau saya ini posisi tengah malam bro, posisi jam setengah 12 malam, jadi ada gatel di bekas bagian jahitannya, maka saya langsung mencoba untuk membukanya sendiri di rumah bro. Tapi hasilnya bagus sekali, karena tidak ada terlalu banyak pendarahan dan lukanya itu juga tidak terbuka kembali. Dan terakhir adalah jahitannya itu bisa saya lepas semua bro, sebanyak 6 jahitan. Jadi ini pengalaman saya bro, dan mungkin kalian bisa komen ataupun saran, komen, dan gimana ya, mohon dukungannya untuk ke depan channel ini mau membuat konten apa lagi bro. Ini sebagai kenang-kenangan dari saya ataupun pengalaman yang pernah saya rasakan ketika kepala saya robek dan harus dijahit sebanyak 6 biji bro. Jadi ini proses pelepasannya saya lakukan sendiri di rumah. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bro. Mohon dukungannya untuk kemajuan channel ini, dan komen ya di bawah bagaimana komen kalian mengenai hal yang saya lakukan. Ini dia bro, sudah beres. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.